Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku mau bikin brownies mini yang ekonomis banget. Satu telur menghasilkan sekitar 40 pieces. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Yuk langsung aja kita mulai. Kita saring dulu bahan keringnya yang terdiri dari 200 gram tepung terigu protein sedang, aku pakai segitiga biru. 50 gram coklat bubuk, semakin bagus kualitas coklat bubuknya, nanti kuehnya akan terasa lebih enak ya. Lalu ada setengah sendok teh baking powder, ini kita masukkan semuanya. Ditambah lagi dengan 1 sendok teh soda kue, jadi jangan sampai tertukar ya takarannya. Kita ayak semuanya sampai tidak ada yang bergerindil dan juga butiran-butirannya jadi lebih halus. Nah, kalau sudah selesai diayak, ini bahan keringnya kita aduk terlebih dahulu supaya nanti bisa lebih gampang untuk mencampurnya ya teman-teman. Kalau sudah bisa kita sisihkan. Oke, selanjutnya kita akan siapkan bahan cair yang terdiri dari 300 ml air ditambah dengan 2 saset susu kental manis rasa coklat. Kemudian kita masukkan seperti ini. Atau kalau misalnya teman-teman mau lebih enak rasanya, boleh pakai susu UHT full cream yang coklat ya teman-teman. Kemudian kita aduk dan ini kita sisihkan juga. Siapkan wadah yang lebih besar, masukkan 1 butir telur ukuran sedang bersuhu ruang. Kemudian tambahkan dengan gula pasir 200 gram. Tambahkan dengan setengah sendok teh vanila cair, boleh diganti dengan vanili bubuk, kemudian juga tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Nah, semua bahan ini akan kita mix menggunakan whisker sampai nanti warnanya pucat, tidak perlu sampai mengembang ataupun sampai berjejak gitu ya teman-teman. Jadi cukup sampai warnanya pucat, gulanya larut, itu sudah cukup. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, tahap selanjutnya kita akan masukkan bahan cair dan juga bahan kering bergantian. Pertama kita masukkan dulu bahan cairnya, aduk sebentar, kemudian tambahkan dengan beberapa sendok bahan kering, kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata. Ditambah lagi bahan keringnya, kemudian bahan basahnya, bahan kering, bahan basah, pokoknya lakukan semuanya sampai bahan-bahannya habis dimasukkan ke dalam adonan. Nah, ini aku percepat aja ya teman-teman supaya nanti bisa lebih jelas dan juga bisa lebih singkat waktunya. Buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku lainnya. Jangan lupa juga like-nya dan komennya ya. Oke, ini bagian terakhir sudah selesai, kita masukkan sisanya sampai habis dan kita aduk lagi sampai semua bahan tercampur rata. Kurang lebih nanti konsistensi akhirnya seperti ini ya teman-teman. Setelah selesai, kita pastikan lagi tidak ada cairan yang masih mengendap. Kita bantu aduk lagi menggunakan spatula seperti ini. Untuk konsistensi akhirnya kurang lebih cairannya seperti ini, tidak begitu cair tapi sedikit kental seperti inilah ya. Nah, untuk mempermudah penuangan ke dalam cetakan, kita masukkan ke dalam gelas takar seperti ini adonannya. Kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan dulu cetakannya. Aku pakai cetakan talam atau cetakan kue mangkok yang kecil. Kita olesi dengan minyak di seluruh permukaannya, seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semua cetakan diolesi minyak ya. Nah, setelah diolesi dengan minyak, kemudian kita masukkan adonan sekitar 3/4 saja ya teman-teman. Jangan sampai penuh banget, soalnya kan nanti kuenya akan mengembang. Jadi kalau misalnya 3/4 itu nanti takarannya insya Allah pas. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kalau sudah kita tuang ke dalam cetakan semua, siap kita kukus. Pertama, siapkan dulu kukusan yang airnya sudah mendidih dan beruap banyak. Masukkan cetakan yang sudah berisi adonan. Kita akan kukus kurang lebih sekitar 15-20 menit atau sampai kuehnya matang. Untuk tutup yang datar, jangan lupa untuk dilapisi dengan kain bersih supaya uap airnya tidak menetes.
Nah, setelah 15 menit dikukus, kita akan lihat hasilnya. Kita buka dulu tutupannya. Masya Allah, hasilnya rapi banget ya teman-teman. Jadi ini takarannya pas karena tadi menuangnya hanya 3/4 dari cetakannya. Sekarang kita bisa angkat dulu kue-kuehnya. Kemudian kalau misalnya kuehnya sudah sedikit hangat, langsung aja kita keluarkan dari cetakan karena tadi masih ada adonan yang tersisa yang belum tercetak. Cara ngeluarinnya gampang banget. Kalau misalnya susah, kita bisa bantu dengan ujung sendok seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Cantik ya, Masya Allah. Kalau sudah dikeluarkan dari cetakan, kemudian cetakannya bisa dipakai untuk mengukus adonan yang masih tersisa. Dan ini dia hasilnya. Sementara ini dia hasilnya dan masih ada lagi satu kukusan yang belum diangkat. Kemudian untuk mempercantik bagian tampilannya, kita akan olesi dengan topping ya teman-teman. Di sini aku punya glaze coklat, kemudian ada keju dan juga meshi ceres. Caranya gampang banget, kita ambil satu buah kue, kemudian kita olesi bagian atasnya dengan glaze coklat, kemudian tinggal dicelupin deh di bagian mesisnya. Untuk mesisnya teman-teman boleh pakai yang rasa coklat ataupun boleh pakai juga yang warna-warni. Disesuaikan saja dengan selera dan juga apa yang teman-teman punya di rumah. Kalau kita buat coklat-coklat seperti ini jadinya triple coklat ya teman-teman. Ini rasanya enak banget, gampang banget ya cara bikinnya. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Oh ya, di sini juga aku selain topping meses, aku pakai topping keju. Caranya sama juga, letakkan glaze coklat di bagian atas, kemudian diberikan dengan parutan keju di atasnya. Tidak harus keju sih teman-teman, boleh ganti dengan topping-topping lainnya sesuai dengan selera teman-teman aja. Aku di sini cukup keju dan coklat meses. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya teman-teman, brownies mini yang super ekonomis. Satu resep bisa mendapatkan hasil sekitar 40 pieces, banyak banget ya. Tampilannya cantik, wanginya nyoklat banget, dan bahan-bahannya juga gampang didapetin ya teman-teman. Hasilnya banyak banget. Lihat deh dari dekat. Oh iya, di bagian atas tuh yang warna merah aku letakkan selai stroberi, jadi nanti supaya hasilnya lebih manis gitu ya teman-teman. Meskipun hanya menggunakan bahan yang sederhana, bahan yang ekonomis, tapi lihat di hasilnya nyoklat banget, padat, seratnya juga lembut, dan ini tuh enak banget deh rasanya. Teman-teman wajib banget untuk cobain ini di rumah, buat sajian keluarga, buat ide jualan oke banget. Menurutku sih manisnya pas ya, cuman mungkin untuk takaran orang yang kurang suka manis nanti gulanya bisa dikurangin sedikit ya teman-teman. Tapi so far hasilnya enak banget, rasanya juga nyoklat, apalagi ditambah dengan topping glaze dan juga meses, ditambah lagi dengan selai stroberi, jadi rasanya ada pas lah ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videonya sampai akhir. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.